Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Sebelum kita masuk pada pembelajaran tematik kita pada hari ini dan tema 2 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subtema 4, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pada pembelajaran tematik kita subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama SBDP KD 3.2, kalian dapat menyanyikan lagu anak dengan pola sederhana. Yang kedua, bahasa Indonesia KD 3.8, kalian dapat bermain peran sekaligus menceritakan kembali pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang ketiga, matematika dengan KD 3.1, kalian dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan yang tepat. Dan yang terakhir adalah PPKN KD 3.1, kalian dapat melengkapi percakapan dengan permintaan maaf. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembelajaran SBDP, irama dan nada dalam lagu anak. Setiap lagu memiliki irama. Di dalam lagu ada yang berbunyi tinggi dan ada yang berbunyi rendah. Bunyi dengan tinggi tertentu disebut dengan nada. Nada yang dirangkai membentuk melodi, dan melodi yang indah akan membentuk sebuah lagu. Nah, perhatikan tangga nada di buku Namu halaman 111. Selanjutnya pada halaman 112, nyanyikan syair lagu Kebunku dengan senandung lalala. Nah, di sini kalian merubah lirik, tetapi kalian dapat menyenandungkan lirik tersebut yang diganti dengan lirik la la la. Nah, selamat menyanyikan lagunya. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembahasan bahasa Indonesia. Yang pertama, unsur-unsur dongeng. Nah, ada 5 poin yang terdapat dalam unsur-unsur dongeng. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh ini adalah para pelaku atau pemain yang ada dalam dongeng. Contohnya si kancil. Yang kedua, latar adalah tempat, waktu atau suasana yang terdapat dalam dongeng, misalnya di hutan pada malam hari. Yang ketiga adalah watak. Watak ini adalah sifat tokoh, misalnya pemberani, sombong, dan lain-lain. Yang keempat, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa awal hingga akhir cerita dongeng. Yang kelima, pesan atau amanat yang akan disampaikan kepada pembaca biasanya terdapat pada akhir dongeng. Nah, bacalah dongeng Mencari Pohon Buah dan percakapan antara monyet dan jerapah pada halaman 113 dan 114. Nah, kalian juga bila mempunyai buku-buku dongeng, kalian bisa membaca agar unsur-unsur dongeng yang terdapat dalam buku bacaannya dapat kalian temukan. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut pada pembelajaran tematik matematika, sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 1 dan 2, kalian masih ingat tentang rumus pertukaran komutatif A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, hasil penjumlahan bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, seperti pada contoh ini kan hasilnya yang di atas 500 titik-titik tambah 270. Nah, angka berapa yang mengisi titik-titik ini sehingga jika ditambah dengan 270 maka hasilnya 500. Nah, dan cara tercepat kita bisa mengurangkan hasil 500 dikurang 270, maka hasilnya adalah di titik-titik adalah 230.
Nah, sedangkan contoh yang kedua adalah 225 tambah 275, maka hasilnya adalah 500. Nah, jika ditukar 275 ditambah 225, maka hasilnya akan sama dengan 500. Nah, kemudian tugasnya, lengkapilah titik-titik dengan bilangan yang tepat pada halaman 115 nomor 2. Nah, jika kalian menemukan kendala atau kesulitan atau butuh penjelasan lebih lanjut kepada pembelajaran tematik hari ini, kalian dapat menghubungi untuk bertanya kepada ustadzahnya di kelas masing-masing. PKN minta maaf kepada orang lain. Apakah kalian pernah berbuat kesalahan kepada orang lain, baik disengaja maupun tidak? Pernahkah kalian meminta maaf setelah melakukan kesalahan? Nah, ini yang paling sulit ini ya. Kalian membuat kesalahan, tetapi yang lebih sulit meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang pentingnya meminta maaf kepada orang lain, bacalah penjelasan pada halaman 116 dan 117 buku pena kalian. Nah, di sini adalah jika kita pernah berbuat kesalahan atau sedang melakukan kesalahan kepada orang lain, baik itu teman, saudara, ataupun kepada orang tua kita, sebaiknya kita meminta maaf kepada mereka. Nah, ini tugasnya, lengkapilah percakapan dengan ucapan permintaan maaf sesuai gambar pada halaman 117. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, anak-anakku sekalian, kita telah sampai di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semua, kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah harap kalian dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik.